Oke, saya ulang kembali. Ya. Kita sudah belajar mengenai 5 bentuk paragraf. Ada deskripsi, narasi, argumentasi, eksposisi, persuasi. Apa itu paragraf deskripsi? Paragraf yang menggambarkan. Ya, paragraf yang menggambarkan sehingga pembaca bisa membayangkan. Ya. Saya punya motor berwarna hitam. Ya. Motornya bentuknya ceper sehingga anak SD sudah bisa menaiki. Motor saya spionnya cuma satu, tapi lebar. Itu ya. Jadi pembaca bisa membayangkan, anehnya motornya ya. Sudah pendek, spionnya satu, gitu ya. Jadi itu namanya deskripsi. Ada narasi. Narasi ini bercerita. Ada waktunya, ada tokohnya, ada konfliknya. Ya. Konflik itu ada kisahnya, ceritanya seperti apa ya. Saya pergi ke sekolah jam 7 pagi karena saya masuk setengah 8. Di perjalanan, ban motor ayah pecah. Jadi kami mendorong motor cari bengkel dulu. Nah, akibatnya saya terlambat masuk sekolah. Itu namanya narasi. Ada tokohnya. Siapa tokohnya? Saya dan ayah. Ada konfliknya. Apa konfliknya? Motornya pecah. Ban motornya pecah. Ada waktunya. Apa waktunya? Pagi hari. Gitu ya. Argumentasi. Argumentasi ini pendapat. Pendapat siapa aja? Pendapat penulis boleh, pendapat tokoh boleh. Ya. Wabah corona saat ini sudah mulai menurun. Menurut Menteri Kesehatan, ingat ya, menurut Menteri Kesehatan, artinya ini argumentasinya Menteri Kesehatan. Ya. Menurut Direktur Rumah Sakit Bontang, artinya ini argumentasinya direktur. Argumentasi itu pendapat. Paham ya? Jadi kalau argumentasi itu adalah paragraf yang menyatakan pendapat, itu aja. Eksposisi. Eksposisi itu yang menjelaskan ya, menjelaskan pengertiannya, menjelaskan ciri-cirinya. Ributnya si kecil. Adek Arka jangan ribut ya, kakak lagi belajar. Eksposisi itu maaf ya, anakku lagi konser. Eksposisi itu yang menjelaskan ya, jadi pengertiannya, ciri-cirinya, manfaatnya, itu namanya eksposisi. Pekan lalu kita sudah belajar ada tugas eksposisi tentang 4 sehat 5 sempurna ya. Jadi diterangkan di situ eksposisi 4 sehat 5 sempurna adalah makanan yang terdiri dari apa saja, manfaatnya apa saja, kegunaannya apa saja, contohnya apa saja, itu namanya eksposisi. Nah, persuasi itu yang mengajak ya. Pokoknya persuasi itu mengajak. Kemarin teks 4 sehat 5 sempurna tentang persuasi. Jadi kita mengajak orang-orang untuk mengkonsumsi makanan sehat. Ciri-ciri persuasi itu ada, ayolah, marilah. Untuk itu mulai sekarang mari kita konsumsi makanan 4 sehat 5 sempurna. Seperti itu ya. Sekarang saya mau tanya Dimas. Nyalakan mikrofonnya dan videonya. Yang lain juga nyalakan semua videonya supaya kelihatan, jangan sampai kalian ketiduran di situ. Dimas, apa itu paragraf narasi? Karangan yang bertujuan untuk waktu, tokoh, dan untuk waktu, tokoh, dengan karangan yang bertujuan mengisahkan atau bercerita
dalam Stop. dalam Ya. Intinya aja nak, jadi narasi itu karangan yang menceritakan tentang tokoh, waktu, dan konflik itu aja ya. Menceritakan tokoh, waktu, dan konflik. Konflik. Betul. Habil. Habil, nyalakan suaranya. Rizky Ramadan, nyalakan suaranya. Dan videonya. Rizky, apa itu paragraf deskripsi? Yang bagaimana itu deskripsi? Nggak usah panjang lebar, intinya aja. Yang bagaimana? Apakah dia yang pendapat? Apakah dia yang mengajak? Yang bagaimana itu deskripsi? Deskripsi itu karangan bertujuan memberikan gambar atau ya. kesan Jadi kepada deskripsi itu adalah yang menggambarkan, memberikan gambaran atau menggambarkan ya. Rumah saya besar, bertingkat 8, halamannya terdiri dari sepak bola, itu namanya deskripsi ya, menggambarkan, memberikan gambaran. Cila. Yang mana itu persuasi, Cila? karangan yang bertujuan membujuk atau menyarankan. Ya, membujuk, menyarankan, mengajak. Oke. Ziva. Mana orangnya Ziva? Ya Ustadz. Apa itu eksposisi? Karangan yang bertujuan memaparkan, menjelaskan, menyampaikan penyuluhan atau informasi. Ya, jadi yang menjelaskan, memaparkan itu namanya eksposisi. Asma. Ya, yang mana itu deskripsi? Karangan yang bertunjukkan memberikan gambaran dan kesan kepada pembaca ya. Oke. Sekarang Izur. Apa? Izur, dengarkan baik-baik paragrafnya. Ya. Kalau Izur tidak bisa, yang lain berlomba angkat tangan. Angkat tangan ya, bukan angkat kaki. Angkat tangan aja. Reboisasi adalah kegiatan penanaman kembali hutan yang gundul. Reboisasi biasa juga disebut dengan penghijauan. Apa itu? Paragraf apa? Persuasi. Yang lain apa? Ziva? Argumentasi. Eksposisi karena menerangkan, memaparkan, menjelaskan. Izur ya. Kalau persuasi, Izur itu yang mengajak. Ayo kita tanam 1000 pohon. Itu namanya eksposisi. Fokus nak, semua fokus. Aza, Ashila, Queen. Aduh, habis suaraku, baru setengah jam. Aza, Ashila, Queen, nyalakan mikrofonnya. Oke. Ustaz. Dengarkan baik-baik. Tiba-tiba anjing itu mengaum. Padahal di hutan hanya ada kami berempat. Apa itu, Cila? Ya, Sila. Paragraf apa? Narasi, betul.
Adibah, nyalakan mikrofonnya. Tuh aku udah. Ustaz. Saya memiliki buku diari. Bentuknya persegi, warnanya pink. Buku diari saya tipis, tapi bisa dipakai dalam jangka waktu lama. Apa itu, Adibah? Paragraf deskripsi. Deskripsi, betul. Oke, sekarang siap-siap ke chat. Kita akan peran di chat. Ingat ya, kalian mengirimkan chatnya ke saya saja ya. Send to Muhammad Tarif Tasbih. Langsung, apakah itu? Langsung sebut aja. Deskripsi kah, narasi kah, persuasi kah? Maksudnya gimana? Mana ini? Suatu hari, ayah berjalan pulang dari sawah. Tiba-tiba, beliau melihat ular yang sangat besar. Segera kirim ke saya. Mirza salah. Masya Allah Mirza. Jauh sekali. Izur betul. Ziva betul. Mirza betul. Dimas betul. Alia betul. Azza betul. Asma betul. Mirza salah tulis. Cila betul. Sapayona betul. Rizky salah. Rizky Ramadan salah sekali. Ya, yang betul adalah narasi. Ya, narasi. Karena ada tokohnya, ada konfliknya. Seperti itu ya. Sebentar.